Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kali ini kita mau ngomongin tentang kepelitan Yusuf Mansur atau apa ya, intinya tentang korban janji Yusuf Mansur. Nah, ada sebuah fakta yang menarik ya, ini di persidangan ya, di luar persidangan yang teman-teman mungkin dengar di media, karena ini persidangan ini menyangkut perkara tanah. Tapi dan janji gitu ya. Kenapa saya katakan ini menarik? Karena ya sebenarnya yang terdampak janji Yusuf Mansur ya bukan cuma 1-2 orang ya. Jadi di luar perkara yang sedang teman-teman lihat kayak batubara, patungan usaha, terus ada Moyavidi, tabung tanah, patungan aset dan lain-lain itu, termasuk karyawannya itu ya yang dalam tanda kutip ya kena prank gitu ya, kena janji palsu dan dibilang mau nyicil, termasuk contoh misalnya kayak kasus Kaisy Al-Mansur yang di sana Yusuf Mansur bilang sendiri gitu yang berjanji mau nyicil, itu ada videonya dan dicicil misalkan kayak beberapa kali gitu, atau bahkan kalau karyawan itu cuma sekali, dan kalau yang batubara saya nggak tahu berapa kali ya, tapi akhirnya jong ya. Nah, ini termasuk salah satu korban yang ya bisa dibilang salah satu yang dijanjikan ya, tapi sampai meninggal dunia. Nah, di perkara ini saya nggak mau menyebutkan pihaknya ya, karena ini kan sebuah fakta ya. Kenapa saya katakan sebuah fakta? Karena ini adalah proses putusan pengadilan, jadi saya bisa katakan ini sebuah fakta. Nah, saya akan langsung masuk ke tentang duduk perkara, karena sebenarnya saya sudah menyebutkan soal gugatan ini di video yang lalu ya teman-teman, video sebelum ini. Nah, saya udah nyempil sedikit nih. Saya akan memberikan informasi tentang duduk perkara masalah Yusuf Mansur yang memberikan janji ini sampai orangnya meninggal dunia, teman-teman. Nah, ini tentang duduk perkara. Menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 13 Januari 2012 dalam register nomor sekian-sekian ya, CPI Pengadilan Cibinong telah mengajukan gugatan sebagai berikut. 1. Bahwa para penggugat merupakan para ahli waris. Saya katakan kan tadi ini orangnya sudah meninggal, korban pranknya gitu ya, korban janji palsu mungkin ya, merupakan para ahli waris yang sah dan almarhum Ahmad Zaini Nuri gitu. Ini Nuri ya mungkin, berdasarkan surat pernyataan keterangan ahli waris yang telah dicatat dalam buku register kelurahan Jagakarsa nomor sekian-sekian tanggal 17 November 2021, buku registrasi kecamatan Jagakarsa tanggal sekian November 2021, bahwa almarhum Ahmad Zainur meninggal pada 6 Desember 2020, RS sekian ya, saya nggak mau menunjukkan RS-nya, di Malang ya, karena sakit sebagaimana surat keterangan kematian dan rumah sakit Saiful Anwar, kutipan akta kematian sekian-sekian tanggal 28 Januari 2021. Jadi orangnya meninggal di Malang. Nah, ini ada kisahnya teman-teman. Jadi kenapa sampai meninggal di Malang sementara keluarganya ada di Jagakarsa gitu ya. Ini bersama merupakan anak pertama, ini si Pulan ya. Ini anak pertama, merupakan anak pertama penggugat 2 ya, Rifki merupakan anak kedua penggugat 3, Pateh merupakan anak ketiga penggugat 4. Hal tersebut sesuai dengan kartu keluarga bla 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 di Jakarta Selatan. Ini tercatat ya, bahwa almarhum Ahmad Zainur semasa hidupnya pernah
melakukan pinjaman kredit ke Bank Rakyat Indonesia. Ini bukan syariah ya teman-teman. Cabang Jati Bening turut tergugat 1 dalam bentuk KMKRC garing maksimum CO tetap dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kampung Sawah Jalan Melati, Cilengsi, Kabupaten Bogor. Bahwa kemudian karena ada jaminan dari seorang tokoh agama nasional, yaitu Saudara Jam'an Nur Khotib Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur, turut tergugat 3 yang berjanji akan membeli tanah milik almarhum Ahmad Zainur Nuri yang berada di Kota Malang dan membayarkan angsuran kredit almarhum Ahmad Zain Nuri di Bank BRI setiap bulannya. Maka untuk mencapai pengembalian pinjaman Ahmad Zain Nuri tersebut, bentuk pinjaman kredit almarhum Ahmad Zainuri ini mungkin nyambung lah Zainuri pada tahun 2018 dirubah menjadi KMK. Kok menurun? Jadi hutang yang tadinya dibayar flat, ini bahasa sederhananya saya jelaskan, yang biasa dari flat sekarang jadi bunganya jadi apa ya, semacam bayar besar terus menurun bunganya gitu ya. Adapun pada saat itu jumlah kredit yang diterima adalah sebesar 500 juta. Hal ini sepenuhnya diketahui oleh Kepala Cabang Jati Bening PT BRI ya, TBK. Ada buktinya, maka dengan dilakukan perubahan jenis pinjaman tersebut, almarhum harus menanggung konsekuensi beban bunga lebih besar dari sebelumnya setiap bulannya. Jadi itulah yang tadinya flat jadi besar terus menurun gitu. Bahwa kemudian Saudara Jam'an Nur Khotib Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur turut tergugat 3 ingkar terhadap janji-janji yang sudah dibuatnya, dan komunikasi antara almarhum Ahmad Zain Nuri dengan Saudara Jam'an Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur terputus, dan Saudara Jam'an Nur Khotib Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur turut tergugat tidak lagi menjawab telepon maupun WhatsApp dari Ahmad Zain Nuri. Dengan demikian pada akhirnya almarhum Ahmad Zain Nuri sendirilah yang harus menanggung beban bunga yang besar setiap bulannya. Jadi intinya dijanjikan tanah yang ada di Malang mau dibeli dengan cara mencicil, dan ini kemudian hutang-hutang yang tadinya flat terus kemudian jadi semacam menurun gitu, jadi besar di depan terus kemudian menurun, itu diakibatkan janji si Mansur ini gitu, karena orang ini ya berharap mungkin wah ini ustadz besar mungkin kayak gitu ya, jadi bisa dipercaya mungkin kayak gitu. Dan kita lanjut ya teman-teman, bahwa kemudian almarhum Ahmad Zain Nuri segera mengambil langkah lain, yaitu mencari pembeli lainnya terhadap tanah miliknya yang berada di Kota Malang tersebut. Maka kemudian almarhum Ahmad Zain Nuri berangkat ke Kota Malang untuk mengurus dan memasarkan tanah tersebut. Bahwa saat almarhum Ahmad Zain Nuri berada di Kota Malang yang juga merupakan tempat kelahirannya, untuk dalam rangka mencari pembeli tanah seluas 1,4 hektar, almarhum Ahmad Zain Nuri jatuh sakit dan kemudian meninggal. Hal ini jelas membuat para penggugat selaku ahli waris almarhum Ahmad Zain Nuri merasa benar-benar sedih, terpukul dan kebingungan dikarenakan almarhum Ahmad Zain Nuri sebelum meninggal dunia sama sekali tidak meninggalkan pesan apapun termasuk permasalahan pinjaman di PT Bank Rakyat Indonesia. Jadi ahli warisnya nggak tahu gitu ya secara masalah hutang-hutang piutang, ya mungkin cuma dapat cerita awalnya gimana gitu sama keluarganya, mungkin dengan apa ya, dengar dari pihak bank juga kayak gitu.
dan juga berkas-berkas perjanjian kredit yang hingga saat ini tidak ditemukan. Dengan demikian para penggugat tidak mengetahui secara persis berapa sisa pinjaman almarhum PT BRI hingga saat ini, dan tentang surat kematian almarhum Muhammad Zainuri sudah diberitahukan kepada PT Bank Rakyat Indonesia. Nah teman-teman, jadi sebenarnya kalau saya melihat kasus seperti ini, ya mungkin buat Yusuf Mansur itu janji itu ya kayak apa ya, ya enak aja ngomong gitu, seperti dia ngomong apa yang menjanjikan kepada banyak orang, bahwasanya dia mau buat hotel yang buat untuk jamaah umroh haji gitu, terus dia bilang apa ya, kepada mungkin ya pada para yang mendirikan rumah tahfiz di beberapa kota gitu, bilang akan memberikan insentif atau apa gitu. Mungkin janji-janji kayak gitu udah biasa, termasuk misalkan kayak ke karyawannya yang sampai mengugat di Dinas Tenaga Kerja atau Kementerian Tenaga Kerja, terus kemudian menjanjikan mau dicicil di tahun berikutnya, dicicil sekali terus menghilang, misalkan seperti itu. Atau misalkan kayak kasus ke si Al Mansur, itu ada videonya, saya bisa katakan itu ada videonya dan itu valid. Yusuf Mansur berjanji untuk mencicil utang-utang yang dilakukan si Amanah gitu, atau kasus CVK si Al Mansur, dan itu ada videonya jelas sekali, gamblangnya itu nggak mungkin bisa diingkari lah. Terus kemudian dari patungan usaha dan menjanjikan hotel yang ditempati itu nanti, atau misalkan dia dapat akses gratis untuk setahun berapa kali gitu, terus kemudian dapat insentif sekian persen. Dan yang nggak ngerti itu kenapa apa ya, hotel itu kemudian tidak dikelola secara profesional, dalam artian yang katanya dulu operatornya artinya yang menjalankan aplikasinya itu, dan mungkin ketenaga kerjanya di dalam SOP-nya itu dari Horizon, ternyata sekarang ya saya ketahui itu bukan gitu ya. Dan akhirnya mungkin sistem pemasarannya yang kurang, karena namanya kurang. Kalau biasanya kalau ada by Horizon, biasanya orang percaya wah hotelnya bersih gitu ya, terawat rapi gitu, suka dibersihin setiap hari, karena hotelnya mungkin dianggap nyaman sama, ya kayak saya kan sering nginep di hotel itu ya. Jadi orang itu biasanya pertama nyari kebersihan, keduanya nyari makanan yang bersih juga. Mungkin nggak ada kayak gitu yang didapat dari Hotel City, dan akhirnya ya hotel itu jadi sepi gitu. Mungkin salah satunya ya karena ada konflik itu juga, dan yang pastinya gini, hotel sepi biasanya yang pertama karena emang kebersihannya yang kurang baik, biasanya kayak gitulah. Apalagi kalau tempatnya itu strategis, bayangin aja kalau tempat strategis tapi nggak laku, kan aneh gitu ya. Namanya kayak gitu. Terus kemudian janji kepada para korban batubara itu, Yusuf Mansur pernah menjanjikan, salah satunya adalah proyek apartemen, dan itu saya dengar sendiri, dan itu ada videonya di beberapa channel lah. Ternyata untuk itu, janji itu untuk mengganti hutang Yusuf Mansur di investasi batubara, itu ada kronologinya jelas ya teman-teman. Itu juga nggak jelas juga gitu ya teman-teman. Dan juga misalnya kayak yang pasti saya pernah dengar itu dari korban Moyavidi yang menjanjikan, wah nanti saya ganti sahamnya di Hotel City. Ternyata nggak ada teman-teman, katanya itu uangnya dialihkan ke Hotel City, tapi ternyata nggak ada. Nanti saya punya ceritanya teman-teman, dan ini dicatat dalam sebuah buku yang menurut saya Yusuf Mansur bilang mau ngebantah buku ini, tapi tidak pernah ada gitu bantahan dari buku ini, dan Yusuf Mansur nggak pernah mengklarifikasi. Bahkan kalau kita misalkan meminta untuk, ya silakan Yusuf Mansur mengcounter atau apa ya, berhadapan langsung gitu ya, itu dengan si pembuat bukunya itu nggak berani Yusuf Mansur, dan itu fakta yang kita lihat ya teman-teman. Nah saya nggak akan cerita banyak tentang kasus ini, karena kasus ini sebaiknya diklarifikasi sama si orangnya gitu, tapi orangnya sudah meninggal. Dan saya rasa begini ya, bahwa tekanan bank terhadap si almarhum ini menyebabkan dia itu banyak kepikiran gitu, dan
akhirnya orang ini kemungkinan sakit. Ya kalau ajal itu atau umur itu kan memang urusan Allah, tapi syariatnya itu kan biasanya ada gitu ya teman-teman. Jadi yang jelas korban Yusuf Mansur ini yang meninggal ini bukan cuma ini aja teman-teman. Jadi dari patungan usaha pun yang dari Surabaya itu juga ada yang meninggal. Jadi korban-korban investasi Yusuf Mansur ini termasuk batubara itu juga ada yang udah meninggal teman-teman. Bahkan kalau teman-teman lihat Pak Nurholik itu sampai sakit-sakitan itu. Karena kepikiran dan sekarang nggak punya rumah, harus ngontrak ke sana sini karena uangnya ya jumlahnya sangat besar diinvestasikan ke Yusuf Mansur, dan itu menjadi beban tersendiri dan sakit-sakitan sampai sekarang. Ya kasihan juga sih teman-teman. Jadi korban PHP Yusuf Mansur ini, sang owner warung steak ini yang meninggal udah banyak gitu ya. Bayangin aja Yusuf Mansur itu dengan sebegitu sombongnya dan pongahnya dia mengatakan bahwasanya ya dia kalau berdoa itu ya terkabul gitu ya. Bahkan dia ngomong, bahkan kalau dia bikin permintaan atau keinginan itu cuma ditulis dan Allah suruh baca sendiri, ya silahkan baca sendiri kayak gitu ibaratnya. Karena itu sombong sekali dan pongah dan merasa ya apa ya, keinginannya itu selalu terkabul. Tapi faktanya terkabul, ini jadi pertanyaan ya, ini Yusuf Mansur ini doanya terkabul atau ngibul gitu ya. Oke teman-teman, sampai di sini jangan lupa like, subscribe, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.